Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan cara menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa menggunakan masker saat akan bepergian atau akan keluar rumah. Selanjutnya, Ibu ucapkan selamat datang anak-anakku kelas 7. Selamat bergabung di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Selvi Anggriani SPD, biasa dipanggil Ibu Selvi. Di sini Ibu mengajar pelajaran seni budaya kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk materi kita yang pertama adalah seni rupa. Sebelum kita memulai, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang menghasilkan sebuah karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan indera peraba, perasa, dan juga pikiran. Jenis-jenis seni rupa. Dilihat dari jenisnya, seni rupa terbagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Apa sih yang dimaksud dengan seni rupa murni? Seni rupa murni adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya yang hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Dalam proses pembuatannya, seni ini tidak terlalu memperdulikan pembuatannya nilai-nilai praktisi, tetapi lebih peduli dengan nilai estetisnya. Contohnya, di sini Ibu akan lihat contohnya. Ya. Nah, di sini ada contoh seni rupa murni. Yang pertama, seni grafis. Apa itu yang dimaksud dengan seni grafis? Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas. Untuk yang kedua, di sini ada contoh seni fotografi. Seni fotografi adalah sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan atau intisari dari kreativitas. Yang ketiga, ini contoh lukisannya. Lukisan adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok, garis, dan warna melalui cat atau pewarna dan pembubu gambar lainnya. Yang ketiga, kaligrafi. Kaligrafi itu adalah seni menulis dengan indah dengan pena sebagai hiasan. Yang ketiga, ada relief. Relief adalah seni pahat dan ukiran tiga dimensi yang biasanya dibuat di atas batu. Ini contohnya ya nak ya. Nah, yang keenam, ini ada patung. Coba kalian perhatikan, ini patung siapa? Ini adalah patung almarhum B.J. Habibie. Apa yang dimaksud patung? Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Untuk yang kedua adalah seni rupa terapan. Yang kedua ini berwujud dua atau tiga dimensi dan mempunyai fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung nilai fungsi tertentu selain daripada nilai seni yang dimilikinya. Nah, di sini ada contohnya senjata tradisional. Apa sih yang dimaksud dengan senjata tradisional? Senjata tradisional merupakan produk budaya yang lekat hubungannya dengan suatu masyarakat. Ini contohnya ada keris. Keris ini termasuk senjata tradisional.
Yang kedua, rumah adat. Rumah adat itu apa? Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tersebut. Nah, ini rumah adat Minang ya, Nak. Rumah adat Minang itu rumah adat Padang. Yang ketiga, seni kriya. Nih, kalian bisa lihat di sini sedang membuat apa? Ini sedang membuat seperti kendi. Ya, kendi atau bisa juga dibikin vas bunga. Dia menggunakan tanah liat. Apa itu seni kriya? Seni kriya adalah sebuah karya seni yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, tetapi tetap memperhatikan aspek fungsional dan juga nilai seni itu sendiri. Tuh, bisa kalian lihat ya, ini tanah liat yang dibuat oleh seorang ibu-ibu atau bapak-bapak, bisa semua yang mengerjakannya. Selanjutnya, nah kita langsung masuk ke dalam materi kita, yaitu seni rupa menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apa itu yang dimaksud dengan flora? Flora adalah tumbuhan atau nabata yang mana mencakup semua aspek mengenal macam jenis tumbuhan. Nah, flora ini semua tumbuhan, nah seperti pohon, bunga, rumput itu termasuk dengan flora. Flora ini memiliki dua habitat, yaitu darat dan air. Jadi flora ini, dia tumbuhan ini bisa hidup di darat dan di air. Apa itu flora darat? Flora darat adalah tumbuhan atau tanaman yang hidup di darat. Flora darat memiliki banyak jenisnya. Contoh dari flora darat yaitu tanaman anggrek dan tanaman mawar. Flora di darat ini tidak hanya tanaman anggrek dan tanaman mawar saja. Flora darat ini bisa seperti bunga melati, bunga sepatu, bougainville, bunga kertas, pohon mangga, pohon pisang, pohon rambutan, itu termasuk dalam flora darat. Yang kedua, flora air. Apa itu yang dimaksud dengan flora air? Flora air itu adalah tanaman atau tumbuhan yang hidup di air, dan flora air ini memiliki ciri berbeda dengan flora darat. Contoh dari flora air yaitu bunga teratai dan eceng gondok. Selain bunga teratai dan eceng gondok, masih ada lagi flora yang hidup di air atau tanaman yang hidup di air, yaitu bunga lotus atau bunga seroja. Kenapa bunga seroja itu dikatakan flora air? Karena seroja itu salah satu tanaman yang hidup di air. Yang kedua itu apu-apu. Apu-apu itu merupakan tanaman air yang biasa dijumpai pada perairan tenang seperti kolam. Dan yang ketiga adalah bambu air. Bambu air itu sama saja dengan bambu yang ada di hutan atau di kebun-kebun yang pernah kita lihat, tetapi bambu air itu tidak sebesar bambu yang ada di hutan atau di kebun. Nah, di sini Ibu akan melihatkan flora darat. Nah, flora darat ini bunga anggrek ya, Nak ya. Nah, ini adalah gambar atau contoh gambar flora darat. Ini adalah bunga anggrek. Nah, yang kedua, ini ada bunga mawar. Bunga mawar ini dalam flora darat ya. Dan tidak hanya dua bunga ini saja, masih banyak bunga yang lain yang hidup di darat. Nah, ini ada flora air. Apa ini? Apa kalian ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar eceng gondok. Dia hidup di air dan merambat di air. Dan yang ketiga ini bunga teratai. Bunga teratai juga hidupnya di air atau habitatnya di air. Untuk selanjutnya, fauna. Apa itu yang dimaksud dengan fauna? Fauna adalah
alam hewan yang mencakup segala jenis hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Fauna ini dia tidak hanya fauna hidup di darat saja, sama seperti flora. Fauna ini dia ada 3 habitat ya. Yang pertama darat, yang kedua air, yang ketiga udara. Ini fauna ini tidak hanya hidup di darat, tetapi dia hidup di air dan di udara. Selanjutnya fauna darat. Apa sih fauna darat itu? Fauna darat adalah fauna yang hidup di daratan saja. Dia tidak hidup di air dan dia tidak hidup di udara. Biasanya fauna ini bernafas menggunakan paru-parunya. Contoh hewan yang hidup di darat ialah jerapah, kelinci, sapi dan sebagainya. Tetapi tidak hanya 3 hewan ini saja yang hidup di darat. Di darat itu bisa ada kucing, ada kuda, ada gajah, tikus, dan masih banyak lagi hewan yang hidup di darat. Selanjutnya fauna air. Fauna air adalah fauna atau hewan yang hidup di dalam air. Hewan ini biasanya bernapas menggunakan insang, tetapi ada beberapa hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Berarti tidak semua hewan air ini dia bernapas menggunakan insang, tetapi ada juga beberapa hewan yang bernapas menggunakan paru-parunya. Contoh hewan yang hidup di air yaitu ikan dan bintang laut. Tetapi tidak hanya ikan dan bintang laut saja, masih banyak hewan yang hidup di air. Ibu tampakkan contohnya seperti penyu ya, kepiting, gurita, dan buaya. Itu adalah hewan air. Selanjutnya fauna udara. Fauna udara biasanya hidup di udara. Fauna tersebut biasanya bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Contoh dari fauna udara yaitu capung dan kunang-kunang. Nah, kenapa dikatakan ya, dia hidup di udara? Karena dia memiliki sayap dan dia bisa terbang. Selain capung dan kunang-kunang, masih ada lagi hewan yang hidup di udara. Contohnya ya di sini ada kelelawar, ada lebah, ada capung dan lalat. Nah, itu juga termasuk fauna udara. Nah, ini Ibu ada contoh fauna darat. Nah, di sini ada kelinci. Kelinci ini termasuk hewan yang hidup di darat. Dan ini ada ikan. Ikan juga termasuk hewan yang hidup di laut atau di air tawar. Yang ketiga itu ada burung. Burung ini termasuk hewan yang hidup di udara. Kenapa? Karena dia bisa terbang. Selanjutnya ada alam benda. Alam benda atau benda alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk kebutuhan hidup. Contohnya dari benda alam yaitu matahari, bintang, awan, dan bulan. Jadi matahari, bintang, awan, dan bulan ini dia sangat berguna untuk kita, kebutuhan hidup kita. Ya, selain matahari, bintang, dan awan, bulan, di sini ada juga contoh dari benda alam yaitu seperti pantai dan gunung. Ini adalah contoh alam benda. Di sini ada matahari. Matahari sangat berguna untuk kita ya. Yang kedua ada batu. Batu juga berguna sekali untuk kita. Dan yang ketiga ini ada bulan. Kalau nggak ada bulan malam kita bisa gelap. Enak ya. Bulan ini menerangi kita di saat malam hari. Selanjutnya ini ada tugas dari Ibu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan flora, fauna, dan alam benda? Yang kedua, flora memiliki 2 habitat, jelaskan.
Yang ketiga, berikan contoh gambar flora yang hidup di air. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan fauna air. Yang kelima, buatlah gambar yang berhubungan dengan alam benda. Baiklah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kalian mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan dan tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.